Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita sekalian, khususnya di hari ini. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, buah karya dari Al-Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan kitab salat. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait targhib fi salatil mutlaqan wa fadlir ruku' was sujud wal khusyu'. Anjuran serta keutamaan salat mutlak dan keutamaan ruku', sujud dan khusyuk. Taib. Hadis yang ke-383 atau hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlan aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was salatu nur, was sadaqatu burhanun, was sabru diya, wal Qur'an hujjatul lak aw alaik. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Nabi SAW bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah, keduanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Was salatu nur. Dan salat itu adalah cahaya. Syahid dari pembahasan kita adalah penggalang dari hadis ini pada lafaz was-salatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Di sini tidak disebutkan oleh Nabi SAW entah itu salat wajib, entah itu salat sunnah. Akan tetapi secara mutlak bahwasanya salat itu memiliki keutamaan. Salat itu di antara keutamaannya adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Yang cahaya ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia adalah sesuatu yang menerangi kehidupan seorang hamba di negeri akhirat. Yang fungsi dari penerang itu adalah untuk menuntun jalannya, sehingga jalannya menuju kepada tujuan itu senantiasa berjalan dengan baik. Dia akan tersampaikan kepada tujuan yang ingin dia capai.
Dan tidak ada tujuan kita di negeri akhirat selain daripada untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataupun dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsi daripada salat. Sebagaimana cahaya yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini. Di siang hari kita butuh cahaya matahari menerangi kita, yang dengannya kita bisa bekerja, melihat apa saja yang ada di sekitar kita, beraktivitas. Demikian pula cahaya bulan atau mungkin lampu di malam hari yang kita butuhkan untuk membantu kita dalam menjalankan aktivitas untuk meraih tujuan dari apa yang ingin kita raih. Maka salat demikianlah fungsinya di negeri akhirat kelak. Dia adalah cahaya, dia adalah penerang bagi seorang hamba untuk menuntunnya kepada apa yang ingin dia raih, apa yang ingin dia gapai, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salat semua yang telah berlalu, dia adalah amalan yang paling pertama akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya bisa menjadi ikut baik. Tapi sebaliknya apabila salatnya buruk, maka bisa jadi dengannya amalan yang lainnya juga ikut buruk. Lalu kata Nabi SAW, wa sadaqatu burhan. Dan sedekah itu bukti nyata. Di antara penjelasan para ulama, burhan maksudnya adalah bukti nyata akan keimanan seorang hamba kepada Allah dengan dia bersedekah. Karena sejatinya manusia adalah atau tabiatnya manusia adalah cinta terhadap harta. La tuhibbunal mala hubban jamma bal tu'thirunal hayatad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian begitu benar, begitu sangat mencintai harta, mencintai dunia. Sehingga orang yang beriman sekalipun tabiat dia seorang yang mencintai harta, dia akan mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti nyata akan kebenaran imannya kepada Allah. Wasabrud dia wal Qur'an hujjatul lak aw alaik, dan Al-Qur'an adalah hujjah yang kelak akan membelamu atau akan menjadi lawanmu. Taib. Kemudian hadis yang kedua atau hadis yang ke-384 yang terdapat di dalam bab atau pembahasan kita kali ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abi Darin radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi SAW kharaja fi syita'i wal waraku yatahafatu fa akhadha bi gu'sin aw fa akhadha bi ghusnin min syajaratin qala faja'ala dhalika al waraku yatahafatu faqala ya Aba Darin qultu labbaika ya Rasulullah qala innal 'abdal muslima la yusalli salata yuridu biha wajha Allah fatahafatu anhu thunubahu kama yatahafatu hadal waraku an hadhihi syajarah. Kata Nabi SAW, innal abdal muslima la yusalli salata yuridu biha wajha Allah fatahafatu anhu thunubahu aw thunubuhu kama yatahafatu hadal warak an hadhihi syajarah. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, dan kala itu musim dingin, Nah, musim dingin atau musim di mana bergugurannya daun-daun, bergugurannya daun-daun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengambil sebuah ranting dari pohon tersebut, lalu kemudian menggoyang-goyangkannya
hingga daun-daun yang ada di ranting pohon tersebut kemudian berguguran, jatuh satu demi satu hingga tidak tersisa satupun. Lalu kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, dan ini diantara keutamaan dari seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau di antara sahabat yang juga dijadikan sebab-sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, datangnya kebaikan, ya, khususnya untuk kita yang kita dapati dari beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu dari hadis yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai beliau dan para sahabat ajma'in seluruhnya. Taib. Lalu Nabi SAW, ya, menggoyang-goyangkan ranting tersebut hingga daun yang ada pada ranting itu berguguran dan tak tersisa satupun. Maka kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Lalu kemudian Abu Dzar menjawab, labbaika ya Rasulullah. Ini diantara adab, ya, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Labbaika ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim, seorang hamba Allah yang muslim, yang dimana dia mengerjakan salat, dan tidaklah dia mengerjakan salat tersebut kecuali untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali menginginkan wajah Allah, maka pasti akan bergugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohon ini. Nah, dan ini keutamaan salat mutlak. Salat apapun itu, seluruh salat, itu masuk dalam cakupan hadis ini. Olehnya itu penulis rahimahullahu taala, ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, itu menempatkan hadis-hadis ini, ya, setelah mengoreksinya tentunya yang mana hadis yang sahih dan mana yang lemah, ya. Lalu kemudian menempatkan, ya, sesuai dengan urutan bab fikih, ya, dan memberikan atau menempatkan hadis-hadis ini pada bab terkait keutamaan salat mutlak. Salat mutlak. Jadi seluruh salat, mau wajib mau sunnah, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Yang tadi keutamaan salat itu adalah cahaya. Yang kedua, salat itu menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa seorang hamba sebagaimana gugurnya daun, ya, di musim gugur, ya, dari ranting-rantingnya, dari pohonnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Taib, kemudian hadis yang ke-385 atau hadis yang ketiga di dalam bab ini. Hadis yang datang dari sahabat Ma'dan ibn Abi Talhah, dari sahabat Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, laqitu Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku bertemu dengan Thawban, dia adalah mantan hamba atau mantan hamba saya atau mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu kemudian aku berkata, akhbirni bi amali atau akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah, atau qala qultu bi ahabbil a'mal ila Allah. Fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu thalithata
Faqala sa'altu an dzalika Rasulullah SAW faqala alaika bikathratis sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Jadi Thauban, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah berkata, ya, pernah ditanya, yakni Ma'dan ibn Abi Talha bertanya kepada Thauban, wahai Thauban, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan amalan tersebut, dengannya menjadi sebab Allah akan masukkan aku ke dalam surga. Atau dengannya, atau satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus aku mengulang-ulang itu, kata Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu taala anhuma, sebanyak 3 kali mempertanyakan hal tersebut kepada Thauban. Ya. Lalu kemudian Thauban pun menjawab, hal itu juga pernah aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Di sini ada faedah yang berharga, ya, yaitu bagaimana seorang yang pertama adalah bagaimana para sahabat ridwanu alaihim ajma'in itu betul-betul bersungguh-sungguh, ya, tatkala mereka saling berjumpa, tatkala mereka saling bertemu antara satu dengan yang lainnya, itu untuk saling mengambil dan memetik faedah. Ya. Nah, mereka begitu semangat untuk mengetahui dari amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, atau amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pelajaran yang kita bisa petik, ini pelajaran yang penting dari hadis yang mulia ini, bagaimana Thauban, ya, seorang hamba sahaya, seorang budak, ya, yang juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan, ya, di mana beliau pernah menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau ada saja seorang budak, yang kita tahu bagaimana kedudukan seorang budak, seorang hamba sahaya, itu dimuliakan karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Bahkan dia meriwayatkan hadis yang agung ini. Hadis yang kita bacakan ini dari beliau radhiyallahu taala. Iya. Apalagi sahabat-sahabat yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Iya. Dan pelajaran yang ketiga, bahwasanya bagaimana Thauban menyandarkan suatu ilmu itu kepada sumbernya. Ya, dia tidak menyandarkan pada dirinya. Dia tidak langsung menjawab, oh iya, amalan yang paling dicintai atau amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga ini dan itu, tidak. Tapi dia mengatakan, faqala sa'altu an dzalika Rasulullah. Aku juga pernah menanyakan perihal itu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjawab. Nabi SAW bersabda. Jadi dia menyandarkan ilmu jawabannya kepada jawaban Nabi SAW. Seperti itulah kita, tatkala kita ditanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, maka jangan kita jawab dari kantong-kantong kita. Kita jawab dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW telah bersabda terkait hal tersebut. Ya, para sahabat, ya, memahaminya seperti ini. Nah, demikian pula perihal dalam penukilan. Mungkin ada tulisan, ya, mungkin ada tulisan yang kita dapati, ya, khususnya di media sosial, maka sandarkan tulisan tersebut kepada pemiliknya. Siapa yang menulis? Ya, ini sebagian kita dapati seorang yang, ya, berinteraksi di media sosial, ya, dia mendapatkan faedah mungkin dari hadis Nabi SAW, ya, mungkin dari perkataan para ulama, ya, lalu kemudian ditambahkan dengan sedikit penjelasan oleh penulis, ya, lalu kemudian tidak disertakan siapa penulisnya, dari mana sumbernya. Maka ini bentuk,
ya pengkhianatan terhadap sumber tersebut. Iya. Lihatlah bagaimana teladan kita, salaf kita, para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Mereka menjandarkan ilmu kepada sumbernya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini beberapa pelajaran yang kita tambahkan di dalam pembahasan hadis ini. Taib. Faqala Nabi SAW, ya, jadi ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang paling bisa atau menjadi sebab utama dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sujud yang dimaksud di sini adalah sujud yang dikerjakan di dalam salat. Ya. Sujud yang dikerjakan di dalam salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan, dan oleh karenanya atau disebabkan karena tidaklah kalian atau tidaklah engkau sujud, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali menjadi sebab derajatmu akan diangkat oleh Allah, wa hatta biha anka khati'atan, dan menjadi sebab dosa-dosamu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidaklah seorang sujud dari satu sujudnya. Dari satu sujudnya. Kecuali menjadi sebab diangkatnya derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya. Nah, hadis yang selanjutnya juga seperti itu. Hadis yang datang dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa maha anhu biha sayi'atan wa rafa'a lahu biha darajatan fastaghfiru minas sujud. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti akan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan Allah akan hapuskan baginya satu keburukan, dan Allah akan angkat derajatnya satu derajat. Oleh karena itu fastaghfiru minas sujud, perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat. Nah, salat sunnah mutlak. Salat mutlak. Setelah mungkin salat wajib, salat sunnah yang terikat dengan salat wajib, salat sunnah rawatib, lalu kemudian salat mutlak di luar dari waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita salat. Kita salat. Itu menjadi sebab dosa-dosa kita digugurkan, tercatatnya satu kebaikan, dan sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang kelima atau hadis yang ke-387 adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidu fa'aktsirud du'a. Keadaan yang dengannya seorang hamba dekat, paling dekat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sujud. Itu adalah keadaan terdekat seorang hamba kepada Rabbnya. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Sujud apa saja. Sujud di salat wajib, sujud di salat sunnah. Itu adalah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba kepada Rabbnya. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah meminta, perbanyaklah memohon. Memohon kebaikan, memohon perlindungan dari keburukan. Seorang yang mungkin dia berada di sisi orang yang mungkin memiliki kedudukan, dia akan menyampaikan semua permasalahan yang mungkin diharapkan orang itu bisa membantunya, kan seperti itu. Nah, kita tahu sujud ini adalah
keadaan di mana seorang hamba ya begitu dekat dengan Rabb-Nya. Maka Nabi perintahkan untuk kita memperbanyak doa di dalamnya. Pada saat kita sujud, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca, dari doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang umum yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama doa itu adalah doa kebaikan. Ya, walaupun yang utamanya adalah seorang berdoa dari apa yang telah yang disyariatkan dalam syariat kita, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan lagi-lagi ini menunjukkan tentang keutamaan salat yang ada sujudnya, karena ada sujud di dalam salat itu, dan salat mutlak, mau itu salat sunnah ya ataupun salat wajib ya, maka tidak ada yang membedakan antara keduanya, ini salat sunnah ataupun salat wajib ya, terkait masalah keutamaan ini, yaitu sujud di salat sunnah, sujud di salat wajib sama ya. Keadaan itu adalah keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya, Allahu Rabbul Alamin, sehingga hendaknya kita memperbanyak doa di setiap sujud-sujud kita. Baik. Lalu kemudian hadis yang ke-388 atau hadis yang ke-6 yang terdapat di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah Ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, dia berkata, kuntu akhdimu Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari. Dahulu aku pernah melayani Nabi SAW di siang hari. Fa idza kana lailu awaitu ila babi Rasulillah SAW fabittu indahu. Apabila malam telah tiba, aku pun datang ke pintu Rasulullah SAW dan tidur di sisinya. Fala azalu asmahu yaqulu, dan senantiasa aku mendengar Nabi SAW berkata atau berucap, Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi. Ya. Nabi SAW senantiasa berucap, Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi. Hatta amalla au taklibani aini fa'anam. Ya. Sampai aku pun didatangi rasa ngantuk yang tak tertahankan ya, sehingga aku pun tertidur ya. Faqala yawman, lalu kemudian suatu hari Nabi SAW berkata kepadaku, ya Rabi'ah, sa'alni fa'u'tiyak. Wahai Rabi'ah ya, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Qultu, lalu aku pun berkata, andirni hatta andur. Ya. Tunggulah ya Rasulullah sampai saya memikirkan apa yang akan aku minta kepadamu. Wa tadzakartu anna ad-dunya faniyatun munqati'ah. Aku pun memikirkan dan merenungi bahwa dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah sesuatu yang terputus, sesuatu yang kelak akan ditinggalkan. Fakultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, as'aluka an tad'u Allah ayyunjiyani minan nar wa yudkhilanil jannah. Masya Allah. Setelah
sahabat ini memikirkan tentang dunia yang fana, bahwa dunia ini adalah fana. Dunia ini sementara. Sesuatu yang kelak akan kita tinggalkan. Semua yang kita punya kelak akan kita tinggalkan. Maka Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pun memanfaatkan momentum ini dengan mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, as'aluka, saya meminta kepadamu, antad'u Allah, agar engkau mendoakan, agar engkau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyunjiyani minan nar wa yudkhilanil jannah, agar Allah menjauhkan aku dari neraka dan memasukkanku ke dalam surga." Inilah puncak keinginan seorang hamba. Inilah puncak keinginan terbesar seorang hamba, yaitu bagaimana kita kelak dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang tadi kita sebutkan, di hadis Abu Hurairah sebelumnya, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa tempat yang paling dekat, posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah pada saat dia sujud, fa'akthir doa, perbanyaklah doa. Maka di antara doa yang hendaknya kita perbanyak di sujud kita, ataupun di tempat-tempat yang ditetapkan di dalam syariat bahwa itu adalah tempat dan keadaan diijabahnya doa, adalah perbanyaklah memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa melakukan dan istiqamah di dalam ketaatan, yang dengannya kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah mendengar permintaan Rabi'ah ibn Ka'ab, maka Rasulullah SAW pun diam. Fasakata Rasulullah SAW, diam sejenak. Thumma qala, dan dia berkata, man amaraka bihadha, siapa yang memerintahkanmu ataupun mengajarkanmu akan hal itu? Qultu ma amarni bihi ahadan. Tidak ada di antara orang yang mengajarkanku tentang permintaan ini. Walakinni alimtu anna dunya munqati'ah faniyatun. Kecuali karena aku menyadari, mengetahui bahwa dunia ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan, sesuatu yang fana, sesuatu yang segala sesuatunya akan terputus. Wa anta minallahi bil makanil ladzi anta minhu. Sementara aku memahami bahwa pasti engkau ya Rasulullah yang mendapatkan kedudukan, pasti engkau ditempatkan pada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu aku berharap, fa ahbabtu an tad'u Allahu li, agar engkau mendoakan aku. Qal, maka Nabi SAW pun bersabda, inni fa'ilun, hal itu aku
akan lakukan, wahai Rabi'ah. Iya. Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, dan bantulah aku mewujudkan doamu itu dengan memperbanyak sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan doamu, yaitu apa? Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan memperbanyak sujud. Banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita petik di dalam hadis yang mulia ini. Bagaimana di antaranya adalah bagaimana interaksi Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW bermuamalah ya kepada para sahabat, khususnya kepada Rabi'ah ibnu Ka'ab, di mana dia adalah pelayan, salah satu pelayan dari Nabi SAW. Nabi tidak pilih kasih. Iya. Sahabat yang kaya, sahabat yang miskin, sahabat yang budak. Iya. Nabi tidak pilih kasih. Iya. Dan para sahabat betul-betul mereka memanfaatkan momentum bersama Nabi SAW untuk meraih kebaikan. Iya. Lihatlah Rabi'ah ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah ditanya atau pernah diajukan pertanyaan kepada beliau agar meminta apa yang dia inginkan kepada Nabi SAW. Kalau mungkin sebagian kita ditanya apa yang kau inginkan, mungkin jawaban kita saya ingin kedudukan. Mungkin jawaban kita saya ingin harta. Saya ingin jabatan. Tapi lihatlah bagaimana keimanan seorang Rabi'ah, bagaimana keilmuannya, bagaimana kecerdasannya. Tatkala beliau meminta, ada momentum di mana Nabi SAW mengajukan kepadanya terkait apa yang dia inginkan atas Nabi SAW, maka yang dia inginkan agar dia didoakan oleh Nabi SAW, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena kesadarannya akan dunia yang fana ini, kesadarannya akan dunia yang bersifat sementara, yang kelak kita akan tinggalkan ini. Dan ternyata itu diiyakan oleh Nabi SAW. Nabi akan mendoakannya. Kita tahu doa Nabi adalah doa yang pasti akan diijabah. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tidak ingin Rabi'ah ibnu Ka'ab ini kemudian santai setelah mendapat doa Nabi, dia akan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, lalu kemudian tidak beramal lagi. Tidak seperti itu. Tapi tetap Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Untuk dia beramal. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka bantu aku mewujudkan keinginanmu agar engkau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak salat. Iya. Tidak seperti sebagian orang. Sebagian merasa telah mendapat jaminan surga. Sebagian telah memastikan dirinya sudah dijauhkan dari neraka, sehingga mereka meninggalkan amal. Subhanallah. Kita katakan, siapa Anda? Iya. Adalah Rabi'ah, adalah sahabat-sahabat yang lain, di mana mereka masih hidup dan telah ada rekomendasi dari Nabi bahwa mereka tercatat sebagai penghuni surga. Bersamaan dengan itu, mereka tetap beramal. Bahkan adalah Nabi SAW, manusia yang telah dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang.
Manusia yang telah dijamin surga, bahkan tidak terbuka pintu surga kecuali beliau yang membukanya. Bersamaan dengan itu dia beramal. Bahkan Nabi SAW mengerjakan salat hingga kaki beliau pecah. Pecah-pecah. Apalagi kita. Dan Nabi berwasiat kepada Rawiyah, bantu aku mewujudkan keinginanmu agar engkau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Lagi-lagi ini menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan salat secara mutlak. Semua salat yang kita kerjakan itu menjadi sebab-sebab dengannya kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa hadis ya di dalam pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu besok di waktu dan di jam yang sama. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, berikan kita kemudahan untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepadanya, khususnya memaksimalkan diri untuk mengerjakan ibadah ya kepadanya, itu salat, memperbanyak sujud kita, memperbanyak doa kita kepada Allah yang dengannya diharapkan ya tercatat bagi kita di setiap sujud kita kebaikan dan digugurkan dosa-dosa kita, dan dengannya kita diangkat, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya pula semua kita termasuk dari hamba-hambanya yang dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Karena inilah keberuntungan yang hakiki sebagaimana firman-Nya, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya dan masukkan kita ke dalam surga firdausnya bersama para nabi, bersama para sahabat, para siddiqin wa syuhada. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.